Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Tim Dispermades Kabupaten Tegal, yang kami hormati Camat Bojong, yang kami hormati Kelembagaan BKAD, UPK, yang kami hormati perwakilan KDES Sekecamatan Bojong, perwakilan BPD, serta perwakilan kelompok PKP Sekecamatan Bojong. Selamat datang, salam sejahtera. Sosialisasi tentang transformasi UPK dari Dispermades Kabupaten Tegal, Selasa 8 Juni 2021. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Terima kasih. Kita langsung saja sambutan dari Ketua BKAD kepada Bapak Santo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada tim dan Dispermades yang saya hormati, pada rekan-rekan kelompok SPKP yang saya hormati, kepada rekan-rekan pengurus Porkom BPD Kecamatan Bojong yang saya hormati, khusus pada Pak Camat Bojong yang sangat-sangat saya hormati, juga rekan-rekan kelembagaan baik BKAD, UPK, BP, tim pendanaan dan tim verifikasi yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka akan mendapatkan sosialisasi. Salawat dan salam kita tujukan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya dari alam 8 alam yang terakhir ini, dan selalu kita nanti memberikan syafaat dari Allah. Saya atas nama dari BKD atau yang mengundang panjenengan mengucapkan banyak terima kasih atas rawuh panjenengan Jumat ini yang belum ada satu kedubulasan dari KDES Pak Camat. Tadi KDES Tembul WA ke saya, dia belum berani berangkat karena katanya kalau bau asap rokok dadanya sesek. Dia dipanggilkan pada KDES Bojong. Padahal yang diundang yaitu KDES Tembul, Bojong, dan Danasari mestinya, tapi sampai sekarang pun belum ada yang hadir. Memang apa biasanya KDES itu jam molor, undangan jam 10, jam 12 mungkin baru hadir. Pada Bapak dan Ibu yang saya hormati, panjenengan ini sebagai mewakili dari 17 desa sekecamatan Bojong, maka dari itu panjenengan punya tugas untuk menyampaikan informasi ini kepada yang lainnya. Saya mohon dalam penyampaian ke masyarakat, saya minta jangan sampai dikurangi atau dilebihi. Jadi sampaikan sesuai dengan apa yang pada hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak dari Dispermades. Informasi ini informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, lain dengan informasi di medsos
itu kadang simpang siur. Maka dari itu saya mohon dengan hormat dalam acara ini supaya diikuti dengan baik. Syukur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sambil menikmati hidangan ala kadarnya, kita lanjut untuk sambutan berikutnya dari Bapak Camat Bojong kepada Bapak Iwan Kurniawan APNN. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dispermaskes Kabupaten Tegal yang dalam hal ini dihadirkan oleh rekan-rekan tim, ada Pak Yudo, ada Pak Ayu, ada rekan-rekan dari TA Kabupaten beserta segenap timnya, Kepala BKAD UPK Kecamatan Bojong beserta segenap jajaran pengurus UPK ini. Ambil cerita Pak Kaji Santo ini seneng teman, ngomongin kambuhan, neng Rembur dari ketua BPD, neng kene BKAD, ketua Forkom BPD, mana Budiwas sudah mana mana ibu ya, Pak kepala BPD Budiwas oke, oke, mau dari nama buat apa ini, memang tokohnya dia, jadi ini sambutan BKAD ya sekaligus ngeras-ngerus karo BPD. Insya Allah semuanya bermanfaat karena memang beliau luar biasa, ilmunya ada di mana-mana. Selamat kemarin ketika kehilangan Pak Haji Santo, saya beberapa kali kesini ya. Di Pak Haji ini kemarin di Mas Amal dan semua tambah sebenarnya. Iya saya belum sempat tengok. Ini buka pelawang, kau yang seru teman. Bunyi Pak di Dubrak saya Pak Haji jejak baik, jejak bukan di mobil baik ya. Dengan Pak dari orang tua, tapi awam sebut dari ini aku dan Pak Haji dari sempat berikut. Tapi alhamdulillah hari ini sudah sehat kembali. Meskipun saya pikir ceritanya saya tertentu, tapi insya Allah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan spirit ini juga menginspirasi kita semua untuk tetap sehat. Beliau yang saya sudah sangat senior saja masih semangat untuk seperti ini, apalagi kita ya. Saya hari ini menyayangkan rekan-rekan kepala desa yang belum bisa ikut bergabung, mudah-mudahan dalam perjalanan. Tadi saya hubungi konfirmasi Ketua Paguyuban karena beliau Pak Kades Rembul Ketua Paguyuban memang kondisinya belum memungkinkan untuk ikut hadir. Tadi sebenarnya sudah mendelegasikan kepada Pak Kades Bojong, tapi belum bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan tadi setelah saya hubungi untuk bisa ikut menghadirkan perwakilan yang lain, mudah-mudahan nanti dalam perjalanan ikut hadir ke sini. Yang saya hormati juga ke segenap perwakilan BPD, baik dari Niwa, Kajengan, Rembul, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini berkesempatan hadir. Matur nuwun atas waktu yang diberikan. Beberapa kali saya hadir ke sini, saya berusaha untuk tidak absen sebenarnya ketika ada kegiatan di UPK. Kemarin Mas Amal menghubungi saya, Pak Camat, saya hadir ya. Rupanya itu barang ngaroki ya, ini BPN urusannya tanah ya, tanah itu jarang bisa diwakilkan. Tapi alhamdulillah setelah dicek nanti undangannya besok, sehingga saya pastikan tadi Mas Aman, saya insya Allah hadir di sini. Apa kemarin saya dihadiri para senior itu gede-gede dari Dinas Permasdes beserta jajaran, insya Allah saya senang. Karena kalau berbicara desa, saat ini kita sedang ada di desa. Hampir semua urusan yang dipikirkan di pusat ini sekarang banyak kembali ke desa. Maka kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat ini ceritanya sedang mempling-pling desa, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran. Karena itu dana desa sebenarnya dipikirkan untuk ke depan memang pure semuanya biar bisa
optimal di desa. Ini bagian dari yang kita laksanakan hari ini adalah bagaimana kemudian membuat desa itu tetap hidup, berkembang, kemudian terus meningkat keberadaannya melalui usaha-usaha yang dilaksanakan di tingkat desa. Beberapa desa di wilayah kita, monggo Pak Kades, selamat datang. Atau pun itu. Nah, dekat bisa ya. Yang depan kiri nanti. Oke, matur nuwun Pak Kades. Nanti tak rasa nih kayaknya Dana Sari sudah dapat perjalanan baik. Alhamdulillah untuk para sahabat. Oke. Sehingga beberapa desa sudah eksis untuk melaksanakan usaha meskipun belum bisa optimal, tetapi semangatnya perlu kita apresiasi. Ini termasuk salah satu yang hadir di kita, Pak Danasari. Beliau sangat semangat untuk konsen garap usaha-usaha desa. Kemarin sudah direncanakan belum bisa optimal karena ada kendala teknis yang belum bisa diselesaikan. Di antaranya dengan mendirikan Perkades kemarin depan. Ini proses pengadministrasian di mana ada kendala ya Pak, ada kendala sehingga belum bisa diberlakukan lagi. Tapi insya Allah semangatnya luar biasa untuk ke depan bagaimana usaha di desa ini bisa berkembang. Nah hari ini sesuai tema yang diusung transformasi UPK, nanti mau dibawa kemana? Saya juga belum baca aturannya Mas Dikdo, jadi nanti saya mau mendengarkan dari Pak Dikdo dan teman-teman bagaimana ini UPK ini mau dibawa. Karena berbicara UPK kemarin memang cukup menjadi pusat perhatian sampai hobi kayak yang pengen ngerti teman. Ya kemarin sih diseduluri hobi iya ya. Beliau memang ya pegiat aktivis di mana-mana, tidak hanya di UPK, di desa sudah bolak-balik. Pak Danasari pun sudah tidak asing lagi dengan namanya saudara kita gitu. Tapi ya itu bagian dari penyeimbang karena beliau memang pengawas luar ya, eksternal terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya UPK selaku salah satu penerus program pemerintah melalui PMM yang dulu dan sekarang nanti kemudian eksistensinya itu sedang dipertanyakan hasil seperti itu. Meskipun saya tidak khawatir karena di Kecamatan Bojong kita lihat sendiri UPK saya kira berjalan sehat dan normal. Meskipun nanti tetap ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan, apalagi ini ada transformasi kemudian yang di depan menyangkut regulasi kebijakan yang harus kita sesuaikan, maka nanti mari kita simak bersama-sama bagaimana UPK ke depan ini akan di format, di manage supaya bisa lebih optimal. Dalam konteks nanti kaitannya dengan Bumdesma yang sudah kita dengar dari kemarin-kemarin. Terakhir kami hanya dari titik kepada ibu sekalian, di tengah-tengah kita tentu belum bisa lepas dari COVID-19. Kalau kita berbicara COVID, tak terasa saudara-saudara kita sebagian sudah ada yang meninggalkan kita karena COVID. Meskipun tidak perlu COVID toh ya, kadang COVID plus gula, COVID plus jatuh, COVID plus liver dan seterusnya. Alhamdulillah kita semuanya masih bisa diberikan kesehatan. Kemudian saudara-saudara kita juga ada yang terpapar, tapi alhamdulillah bisa survive, kemudian bisa menuju pemulihan sehat kembali. Mudah-mudahan termasuk Pak Kades Teguh yang mengatakan alhamdulillah kemarin sempat isoman, tetapi hari ini sudah menunjukkan progres bagus. Hanya memang perlu pemulihan lebih lama karena menyangkut kondisi yang mungkin belum stabil. Sehingga teman-teman kita yang lain, ini kemarin Pak Camat Bumi Jawa, bahkan sekantor kemarin sudah habis di swab, banyak yang kena, ada 6 atau berapa ya, malah di Polres yang diusulkan COVID saya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua ya. Kemarin ditanya Pak Camat, itu katanya isoman ya, jadi siapa Bu? Ada yang bilang, mungkin saya alhamdulillah sehat walafiat, sehingga itu makna sakit, kalau dikira sakit mudah-mudahan dan tambah sehat ya, ada yang mengurangi. Nah ini makanya kita bagaimanapun tetap jangan sampai lengah, jangan sampai lalai,
kuncinya adalah disiplin diri kita sendiri. Itu kalau cerita kemarin di Kajenengan, saya hadir di Kajenengan, ada yang lagi paparan seperti ini, cerita tentang COVID, anak saudara kita yang bilang kayak gitu kan, guru tertutup ya. Pak Putih ini bawa polisi tentara, tapi kan kalau kemudian dipanggil nanti malu, udah. Tetapi ada sebagian warga kita yang masih belum percaya ternyata. Saya sampai ngomong, kalau memang nggak percaya silakan ikut saya, kita gabungkan dengan orang yang COVID. Ya gitu, jika sehari saja atau 2 hari, biar sampai percaya kalau habis itu kemudian ngobrol apa? Oh dia orang, ternyata nggak berani juga. Nggak berani, kalau memang nggak percaya mestinya berani. Jangan kemudian bilang-bilang hoax tapi apa istilahnya, ketika di seperti itu tidak ada nyali untuk melaksanakan kampanye. Tetapi karena tujuan kita menghimbau, menyadarkan masyarakat, mari kita teruskan istiqamah kita. Bagaimanapun ini pesan masih ada di antara kita, supaya kita semuanya sehat, bisa beraktivitas kembali, terus beristirahat, kemudian selamat menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari musibah ini. Mudah-mudahan cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat melaksanakan sosialisasi. Mohon maaf kalau kami tidak bisa menyambut hal-hal lain yang terhadap tim maupun yang lain, juga kami semoga nanti untuk menyampaikan sosialisasi seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan dari tim Dispermasdes kepada Bapak Sudipto SPNN, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Bojo, yang saya hormati perwakilan Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Bojo, yang saya hormati pengurus kelembagaan SPPN Mandiri Perdesaan Kecamatan Bojo, yang saya hormati Paguyuban BPD Kecamatan Bojo, serta ibu-ibu pengurus kelompok simpan pinjam Kecamatan Bojo, serta teman-teman pendamping desa Kecamatan Bojo. Alhamdulillah wasyukurillah pada kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang cukup nyaman ini. Insya Allah kita kesehatan, keselamatan dijauh musibah yang saat ini sedang mulai ramai lagi. Insya Allah kita semua selalu diparingi kesehatan dan diberikan imun yang kuat. Pak Camat yang saya hormati, kami alhamdulillah ini hari yang ketiga dan di UPK yang kelima dalam kegiatan sosialisasi awal proses transformasi SPNPN menjadi Budesma. Dan alhamdulillah kami Dispermasdes seharusnya juga Bapak Kepala Dinas mungkin harus menghadiri secara langsung, karena pada sampai dengan saat ini Dispermasdes untuk pimpinan masih jabatan PLT, di mana 5 bulan atau 6 bulan kemarin kami juga diberikan seorang kepala dinas dengan jabatan PLT, Pak Yudo Jatiko, dan beliau bertanggal 1 Juni kemarin sudah purna, sudah pensiun. Dan ternyata di awal bulan Juni kami diberi lagi PLT Pak Camat, Pak Dadang Darusman, Pak Asisten 1. Ini yang mulai awal bulan Juni itu sebagai PLT Kepala Dinas. Akhirnya karena Pak Dadang juga merangkap jabatan definitifnya di asisten, akhirnya menugaskan kepada kami untuk dapat
bertemu dan berkumpul dan memberikan sesuatu informasi kepada kita semua yang pada akhir, di mana kami dari Dinas Disperades Kabupaten Tegal kami dari dinas ini mendapat tugas dari Pak PLT yang saya sendiri Pak Santo ini sebagai orang yang paling lama, yang paling tahu tentang sejarah dari XPNPM Mandiri Berdesa sampai dengan sekarang. Dan kami juga didampingi oleh Bu Ayu di sebelah saya, juga didampingi oleh Pak Rohim yang posisinya ada di belakang. Dan alhamdulillah kami juga dari hari pertama sampai dengan hari ini juga didampingi oleh teman-teman tenaga ahli Kabupaten Tegal, yaitu Pak Ciril dan Pak Jabroni. Alhamdulillah ternyata tim hari ini adalah cukup komplit. Kalau memang nanti hari ini kita perlu diskusi tentang proses dan alur ini, ayo kita diskusi. Tapi diskusinya mencari sesuatu tentang kebaikan, bukan ingin sesuatu yang di luar dari kebaikan. Jadi inti pada hari ini adalah momen-momen selama 7 tahun kita menunggu dan menunggu. Sesuatu yang menunggu ini paling menunjukkan di Kecamatan ini, membosankan. Dan ternyata alhamdulillah Kecamatan Bojong bisa dikategorikan sukses dengan menunggunya. Dalam artian suksesnya taat dengan aturan dan juga taat dengan pemerintah. Karena apa? Dari sekian kecamatan yang kecamatan yang mendapatkan alokasi XPNPM, salah satunya Kecamatan Bojong yang sangat taat dan patuh dengan aturan dan pemerintah. Karena apa? Salah satunya adalah tidak berbadan hukum, tetap saja labelnya UPK PNPM Mandiri Berdesa. Nah, ini bagian bahwa kecamatan ini sangat taat dan patuh terhadap aturan dan pemerintah. Nah, setelah 7 tahun kita menunggu, tahun 2020 baru kita disodorkan. Yang selama ini mungkin Mas Amal, Pak Santo ini hanya bolak-balik gotongi yang namanya PTO. Tapi saat ini sudah ada. Kita tinggalkan itu PTO, sudah nggak relevan lagi dengan perjalanan kita. Kenapa? PTO itu adalah payung hukum, dasar hukum pada saat kita masih ada program. Waktu di situ masih ada fisik, di situ masih ada dana simpan pinjam, masih ada proses kompetisi meraih dana. Nah, kita disodorkan dengan PTO. Tetapi mulai 2014 kita selesai programnya, tetapi kita hanya mengembangkan dana simpan pinjam saja. Nah, sehingga PTO itu sudah tidak relevan lagi. Kita sudah nggak ada fisiknya lagi, sudah nggak ada kompetisi lagi. Monggo Pak Kades. Nah, ternyata 2020 kita diberikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Walaupun kita hanya diberi 1 ayat tentang badan usaha milik desa, 1 ayat saja cukup. Nah, di undang-undang muncul, setelah itu 3 bulan setelah undang-undang kita juga disodorkan dan diberikan dengan PP, peraturan pemerintah. Nah, PP-nya PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dan di sana kita diberi satu pasal 73, bahwa pengelolaan dana simpan pinjam XPNPM Mandiri Perdesaan wajib
wajib hukumnya menjadi BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Alhamdulillah, ternyata payung hukum kita, cakuran kita harus kuat banget lah. Insya Allah besok tidak ada lagi homing kedua, homing ketiga, bahkan homing ke-10, insya Allah tidak ada. Kenapa? Kita sudah kuat, aturannya payung hukumnya sudah kuat. Kemarin kita dilaporkan memang ya bisa kita katakan walaupun kita punya payung hukum, punya dasar hukum, tetapi sudah tidak relevan lagi. Akhirnya kita dilaporkan, diadukan. Kasihan akhirnya UBK, pengurus BP dan perwakilan kelompok simpan pinjam harus memberikan penjelasan di Reskrim Tipikor Semarang. Dengan adanya ini ya insya Allah kita ke depan lembaga kita insya Allah 100% sangat kuat. Setelah PP keluar, kita disodorkan lagi dengan Permen nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, tentang pembinaan, tentang pengadaan barang dan jasa, tentang BUMDes dan BUMDesma. Wis komplit. Agar besok ada lagi orang di luar kota yang melakukan, silakan. Kita berikan saja fotokopinya, rangkum insya Allah. Kenapa? Laporan-laporan di luar itu sangat membuat kita jadi apa ya? Terus waktu dia tersisa, pikiran dia bertambah, semuanya. Apalagi kami pacaran. Mungkin saya itu tanda tangan berita acara pemeriksaan, mungkin sudah hampir 10 kali ada. Di kejaksaan, di kepolisian, di Polres, bahkan jadi saksi di Pengadilan Tipikor Semarang. Wis, sudah kita jalani semua. Demi apa? Demi SPNPM mandiri berdasarkan. Kalau mau jujur, silakan dibuka. Saya atau kami itu tidak mendapatkan honor bulanan apapun dari pengelolaan dan sebagainya. Silakan dicek masalahnya. Tidak ada. Tetapi karena itu bagian dari tupoksi kami. Mau tidak mau, suka tidak suka, siapapun harus kita. Nah ini. Jadi dengan kondisi saat ini kita sudah disodorkan dengan aturan yang kuat, insya Allah besok ayo kita berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan mereka, sesuai dengan tempat. Nah, ternyata dengan adanya 3 aturan itu tadi, kita mau tidak mau, suka tidak suka, hukumnya wajib harus menjadi BUMDesma. Termasuk hari ini di hadapan Pak Camat, maaf, kalau ada pengurus kelembagaan SPNPM menolak bertransformasi menjadi BUMDesma, kami wakil dari pemerintah daerah atas nama dinas mohon perorangan atau individu yang menolak untuk keluar dari proses ini. Karena undang-undang ini, karena kita wajib untuk menjalani. Tapi insya Allah Kecamatan Bojong di bawah komando Pak Santo sudah beberapa bulan yang lalu selalu jawabannya kami siap Pak. Bojong selalu untuk taat dengan aturan dan pemerintah. Nah ini salah satu kelebihan dari Kecamatan Bojong. Nah, sekarang dengan kita menjadi BUMDesma, BUMDesma ini apa sih Pak? Bahwa dengan ada aturan ini, BUMDesma nanti akan ada 2 jenis BUMDesma. Yang pertama, BUMDesma atas inisiasi kepala desa atau inisiasi dari desa. Yang kedua, BUMDesma atas inisiasi proses transformasi UPK atau SPNPM menjadi BUMDesma. Nah ini sudah jelas. Ada 2 pilihan. Itu tidak bisa digabung, terpisah. Walaupun aturannya satu, walaupun petunjuknya juga satu. Nah, bagaimana Pak cara membedakannya? Nanti pada saat mendaftar secara online, nama BUMDes, mendaftar secara online, BUMDesnya melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendes, nanti akan membedakan namanya.
Kalau Bumdesma atas inisiasi desa, nanti namanya misalnya Bumdesma Sejahtera, misalnya cukup. Tetapi kalau Bumdesma atas inisiasi dari proses transformasi, namanya nanti misalnya Bumdesma Mandiri LKD. Di belakangnya ada LKD, Lembaga Keuangan Desa. Itu yang membedakan. Nah, sekarang kalau ini nanti menjadi Bumdesma, asalnya milik siapa sih Pak? Ini harus jelas. Nah, pada saat dulu ada program baik zaman PPK 1, PPK 2, SPNPM Mandiri Perdesaan sampai pasca program, sumber dana itu dulu ada 2. Bank Dunia yang masuk ke dalam APBN dan seri APBD. Semua kabupaten se-Indonesia yang melaksanakan program ini ada yang namanya dana seri. Pada awal ada program kita dana serinya 20%. Menjelang akhir program kita dana serinya APBD hanya 5%. Nah, dana yang menjadi satu kesatuan ini menjadi alokasi dari masing-masing kabupaten dan masing-masing kecamatan. Pada saat ada program, dan itu kan dibutuhkan untuk Sarpras dan ekonomi. Nah, Sarpras setelah dilaksanakan diserah terimakan kepada desa, itu hak pengelolaannya menjadi pemerintah desa. Tetapi dana simpan pinjam terus bergulir. Tetapi itu menjadi hibahnya masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Sehingga dana simpan pinjam yang sekarang dikelola ini bukan milik pemerintah pusat, bukan milik pemerintah provinsi, bukan milik kabupaten, juga bukan milik Pak Camat, juga bukan milik Pak Kades, tetapi milik masyarakat sekecamatan Bojong yang menerima manfaat dana simpan pinjam. Itu yang perlu dicatat. Sehingga karena ini dananya milik masyarakat, dana ini nggak bisa dibagi habis. Tidak ada aturannya, tidak ada petunjuknya. Dana ini boleh dibagi kepada semua desa. Itu pemahaman yang itu dulu nanti harus dipahami. Nah, dengan aset itu menjadi asetnya milik masyarakat tingkat kecamatan, kita yang memiliki tupoksi dari masing-masing tingkatan, kita memfasilitasi, kita memproses. Kami juga punya beban tupoksi. Pak Camat juga sama punya beban tupoksi. Pak Kades juga sama. Kita bagian dari unsur pemerintah. Kita harus memproses ini supaya apa? Pengelolaan ini tidak menjadi rusak dan artinya tidak menjadi habis. Kalaupun selama ini kita namanya SPNPM, besok menjadi Bumdesma, jangan sampai dana ini malah justru hilang. Kalau bisa harus lebih baik dari SPNPM menjadi Bumdesma. Ini. Siapa nanti yang akan memproses? Di tingkat kecamatan sudah jelas. Pak Camat nanti akan memfasilitasi proses-proses ini, tahapan-tahapan ini. Pak Kades nanti atas nama masyarakat, juga atas nama warganya akan melakukan proses transformasi. Karena apa? Nanti akan ada kerjasama semua kepala desa sekecamatan Bojong untuk menandatangani Permakades. Loh, dulu kan sudah pernah Pak Permakades, betul. Tahun 2014 setelah pasca program juga ada Permakades. Bahwa setelah selesai program, dana itu harus dikelola berdasarkan pengelolaan SPNPM Mandiri Perdesaan. Akhirnya semua kepala desa melakukan proses kerjasama, membuat Permakades. Isi Permakades, siapa yang menjalankan adalah kelembagaan dari SPNPM Mandiri Perdesaan. Nah, sekarang sama. Setelah kita menjadi SPNPM akan menjadi Bumdesma, Pak Kades akan menandatangani Permakades. Siapa yang menjalani isinya? Nanti yang menjalani adalah orang-orang yang akan duduk di Bumdesma. Tidak mungkin Permakades itu masalah penerima manfaat simpan pinjam sekarang Bojong ada berapa ribu?
5.000 ada? 3.000? Tidak mungkin orang 3.000 akan semua tanda tangan di Permakades. Karena apa itu maknanya panjenengan. Sehingga yang akan menandatangani itu adalah unsur wakil masyarakat dari masing-masing desa. Menandatangani bahwa kita akan berproses, akan menjadi BUMDes. Isinya yang menjalani adalah kelembagaan yang nanti akan duduk dalam BUMDes. Itu Pak. Nah, sehingga pada hari ini kami memang sangat berharap, karena ini baru sosialisasi awal. Besok kita harus ada sosialisasi secara besar. Nanti juga akan melewati proses-proses tahapan berikutnya. Juga kita akan melaksanakan yang namanya MAD. Tetapi minimal hari ini kami akan memberikan informasi dulu. Walaupun baru wakil kepala desa paguyuban, walaupun baru wakil paguyuban BPD, minimal informasi hari ini nanti bisa disampaikan secara umum kepada semua kepala desa. Begitu juga BPD juga nanti harus menyampaikan kepada teman-teman yang lain, supaya pada saat nanti kita berproses lebih detail, lebih jauh, print kita sudah sama dulu, konsep kita sudah sama dulu, bahwa BUMDesma yang didirikan adalah bukan BUMDesma atas inisiasi desa. Ini yang harus disampaikan, dan ini tantangan bagi kami. Walaupun di PP kita diamanatkan maksimal 2 tahun untuk berproses transformasi, tetapi kami sudah matur dengan Bapak PLT Kepala Dinas, Kabupaten Tegal tidak akan mengambil batas maksimal 2 tahun, lebih cepat lebih baik. Salah satunya kita mengantisipasi ada si hobi kedua dan si hobi berikutnya. Kalau kita semakin mengundur-undur waktu semakin panjang, ya alamat saja nanti akan ada aduan-aduan berikutnya terhadap pengelolaan kita. Kenapa? Kita mengelola dana simpan pinjam dan berbunga harus dikembalikan. Jadi masyarakat menganggap bahwa kita ini adalah kelembagaan ekonomi mikro. Padahal kelembagaan ekonomi mikro harus mendapat izin OJK, mendapat persetujuan dari OJK. Sedangkan kita kan tidak, karena kita tadinya labelnya pemberdayaan masyarakat. Sehingga diadukan oleh pihak luar, ya pihak penyidik pun ya masih tanda tanya terhadap kita. Kita mengelola uang, ada pengembalian, ada keuntungan, tetapi kok kenapa kita tidak ada izin OJK? Kalau ke depan setelah kita berproses transformasi, penyidik mau seperti apapun yang kita fotokopikan saja, baca sendiri Pak. Insya Allah kita secara kelembagaan. Kecuali kalau penyalahgunaan itu karena individu, karena perorangan, itu tanggung jawabnya individu atau perorangan. Jadi itu proses transformasi kita. Selanjutnya, dengan kita menjadi BUMDesma, kita pun di situ nanti akan ada struktur kepengurusannya. Sebelum kita masuk ke struktur, Kecamatan Bojo, monggo Pak Kasih Perdes, mungkin khususnya mungkin masyarakat, mungkin bisa juga Pak Kades, mungkin juga bisa BPD, mungkin juga masyarakat yang lain. Silakan dinilai Kecamatan Bojo. Dari aset awal berapa Mas Aman? 3 miliar. Sekarang 9 miliar. 9,5 miliar. Dengan angka awal, modal awal kita hanya 3 miliar. Sekarang kita sudah masuk di angka 9,5 miliar. Dengan memiliki gedung, mungkin kalau ini dijual belikan 2 miliar laku. Sampai ya? Sampai 2 miliar. Berarti aset kita sudah berapa? 10 miliar. Apakah pengelolaan ini dikategorikan tidak baik, sedang, atau sangat baik? Panjenengan yang harus mengukur kinerja dari kelembagaan yang ada sekarang. Kalau kami selaku dinas pembina, saya secara pribadi menilai bukan hitungan 1-2 hari, berpuluh-puluh tahun. Panjenengan belum tahu apa itu SPNPN, saya sudah tahu PPK.
Panjenengan mohon maaf misalkan belum meminjam dana simpan pinjam, saya sudah bergelut tentang dana sharing dari tahun 98-99. Kalau mau ngobrol tentang ini, ayo ngobrol dengan saya. Ngobrol dalam artian kita ingin membangun supaya apa? Sejarah ini supaya utuh dulu gitu. Sejarah ini utuh dulu. Nah, saya atau kami mengamati bahwa Kecamatan Bojong ini adalah salah satu kecamatan yang kualitas 1, KW 1. Kami yang menilai Bojong ini salah satu saya terberat adalah bumi Jawa. Dengan keberhasilan ini, masa iya sih dengan kita besok menjadi bumdesman terus kelembagaan ini tidak dipakai, tidak kita berikan lagi ruang dan tempat yang sama? Ini kan sesuatu yang, kecuali kalau memang ada person yang mungkin kinerjanya tidak bagus, kinerjanya tidak baik, silakan itu. Tapi kalau secara keseluruhan kelembagaan yang ada di Kecamatan Bojong di bawah sesepuh Pak Haji Santo, kami menilai sangat baik. Kalau panjenengan masih penasaran dengan kesimpulan kami, silakan dibuka data yang ada di BPK, silakan data yang ada di BKAD, terbuka transparan, silakan dibuka. Kalau memang ada kesalahan, ada penyalahgunaan uang, silakan dilaporkan. Karena apa? Sudah terjadi di beberapa kecamatan penyalahgunaan karena oknum person pengurus. Yang paling besar ada di kecamatan kami, 1,2 miliar tidak bisa lagi dikembalikan dan masyarakat rugi. Seharusnya dalam 1 bulan misalnya bisa nyampe 20 kelompok yang meminjam, mungkin sekarang tinggal 10 kelompok. Karena apa? Modalnya sedikit, 1,2 tidak bisa kembali, hilang harus. Di sini sampai dengan saat ini tidak ada penyalahgunaan oleh individu ataupun perorangan. Kalau ada, mungkin sudah ada aduan, mungkin kami pun sudah dilaporkan di kejaksaan. Tapi alhamdulillah untuk Bojong tidak ada. Dan insya Allah ini selamanya di Pak Jamal. Nah, lembaga apa nanti yang harus ada di Bumdesma? Bumdesma itu nanti ada strukturnya. Yang pertama adalah penasehat. Yang kedua ada pengawas. Yang ketiga ada pelaksana operasional. Yang keempat ada karyawan dari pelaksana operasional atau karyawan dari Bumdesma. Ini strukturnya. Struktur ini beda dengan namanya dari XPNPN Mandiri Pedesaan. Betul. Apakah nanti akan sama Pak dengan Bumdesma yang lain? Akan sama alur dan prosesnya. Alur dan prosesnya sama. Tetapi karena ini fusion XPNPN, nanti prosesnya harus. Misalnya tadi lembaga penasehat. Penasehat itu adalah dijabat oleh unsur kepala desa, baik Bumdes maupun Bumdesma. Kalau Bumdes penasehatnya berarti hanya tunggal kepala desa yang bersangkutan. Tetapi kalau Bumdesma adalah kumpulan kepala desa se-kecamatan Bojong. Karena ini kumpulan, namanya tidak lagi penasehat, tetapi Dewan Penasehat. Nah sekarang setelah ada Dewan Penasehat, apakah nanti unsur kepala desa ini bisa dan siap melaksanakan tugasnya? Ini yang harus menjadi pertanyaan. Dengan kapasitas, dengan beban kerja kepala desa, apakah mampu untuk mengelola dana simpan pinjam ini? Apakah bisa waktunya setiap saat harus ada standby di sini? Nah, ini yang menjadi jawaban dan harus menjadi pertanyaan dan harus dijawab. Sehingga karena beban begitu berat dan begitu besar, sehingga tugas kepenasehatannya diberikan mandat kepada orang
Dengan di PP itu dan di Permen itu sudah terurai tugas dan tanggung jawab dari penasehat. Cukup detail. Saya yang baca saja mumet, apa ini ngelakoni? Siapa Pak yang menjalani? Kita sudah ada unsur yang cukup profesional. Ada BKAD, ada BP. Jadi Dewan Penasehat tadi memberikan tugas kepenasehatannya kepada orang lain yang ditunjuk oleh Dewan Penasehat tadi. Kalau seandainya dari BKAD saja Pak, monggo silakan. Kalau seandainya nanti mau ditambah juga, ya monggo silakan. Tapi dengan catatan hitung kemampuan dan kekuatan dari kemampuan masing-masing kecamatan. Silakan nanti Pak Kades dibaca ya Pak. Uraian tugas dan tanggung jawabnya. Gimana Pak Kades? Itu ya. Nah, Oktober bis dapat jawaban Pak Santo. Oktober Pak Santo Pak Kades. Selanjutnya setelah penasehat ada pengawas. Kita pun di SPNKM sudah ada BPK. Apakah kinerja sudah baik Pak? Monggo. Dinilai kinerja mereka. Kalau kinerja mereka bagus dan baik, berikan lagi uang dan tempat di sana menjadi pengawas. Selanjutnya ada lagi yang namanya pelaksana operasional. Ini yang pelaksana operasional yang menurut saya nanti setelah menjadi Bumdesma, stylenya harus diubah. Karena apa? Pelaksana operasional itu sebutannya adalah direktur. Direktur itu kan stylenya pakai jas segala. Sepatunya mengkilat. Sepatunya mengkilat. Direktur Pak. Kalau sekarang ini ketua OPK mungkin stylenya seperti ini tidak apa-apa besok. Tapi besok stylenya harus berubah. Dasinan. Kalau berkoordinasi pun kemana-mana harus jalan. Direktur. Siapakah direktur ini? Kita sudah ada ketua OPK. Masa ketua OPK yang sudah cukup baik, cukup bagus ini, cukup kuatlah mengendalikan dana ini tidak kita berikan ruang dan tempat menjadi direktur. Mungkin yang perlu kita lupa mungkin nanti tadi ya Pak, stylenya saja lah gitu. Nah, setelah direktur ada lagi yang namanya karyawan dari pelaksana operasional atau karyawan dari direktur. Siapa? Mas Amal kan selama ini bekerja tidak sendirian. Ada sekretaris, ada bendara, ada staf. Juga kita ada tim verifikasi, ada tim pendanaan. Kita menciptakan di sana, memberikan ruang lagi di sana. Misalnya nanti kita pengelolanya, kita harus mencontoh kayak perbankan Pak. Mungkin ada unit penagihan atau unit apa? Silakan nanti tambahkan di sana. Bagian dari karyawan dari direktur. Nah ini masalah nanti lebih teknis. Contoh permakadesnya kayak apa, anggaran dasarnya kayak apa, anggaran rumah tangganya kayak apa. Mohon izin Pak Camat, kami sudah rapat di kabupaten dengan semua pengurus kelembagaan. Kami akan membentuk tim penyusunan kerangka permakades ADART. Kami akan mencoba membuat keseragaman kerangkanya, tetapi isinya menjadi kewenangan masing-masing kecamatan. Termasuk kami personilnya mau ditambahin, mau seperti apa, silakan nanti dilihat. Pada saat nanti kita berproses. Nanti pada saat kita MAD, panjenengan harus menetapkan nama Bumdesmanya, harus menandatangani permakadesnya, harus menetapkan pengurus. Penasehatnya juga harus menetapkan badan pengawas, juga harus menetapkan direkturnya pada saat yang nanti. Tetapi proses itu masih panjang. Nah ini ke depan bahwa kita PR-nya cukup panjang, tetapi kami selaku dinas pembina, insya Allah nanti berbarengan dengan Pak Camat, ayo kita mulai dari saat ini. Bahwa ke depan kita harus menjadi Bumdesma.
Termasuk sebelum acara workshop ini kami pun sudah mengirim semua camat surat bupati kepada masing-masing camat untuk melakukan evaluasi dan pengawasan dengan laporan bulanan. Di situ pun bupati memberi tulisan bahwa kita wajib menjadi BUMDes. Kira-kira walaupun baru perwakilan, kita siap atau menolak menjadi BUMDes? Siap, deh. Yang lain siap? Alhamdulillah. Kalau siap, ini adalah kecamatan yang kelima yang menjawab bahwa siap bertransformasi menjadi BUMDes. Nanti pada saat kita sebelum MAD ada klausul atau ketentuan, termasuk nanti Pak Camat kami juga mohon izin setelah acara ini kami pun nanti kapan waktunya juga akan melaksanakan sosialisasi khusus BUMDes dan BUMDesma atas inisiasi desa. Termasuk di Bojong kalau sudah ada BUMDes atau desa sudah mendirikan BUMDes pun nanti akan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan undang-undang dan TP ini. Nanti badan hukumnya, payung hukumnya bukan lagi perdes, tetapi sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nanti pada saat BUMDes sebelum MUSDes, pada saat BUMDesma sebelum MAD sudah wajib mendaftar nama BUMDes secara online. Juga nanti akan merubah ADART bagi desa-desa yang sudah mendirikan BUMDes. Ini. Tetapi nanti waktunya kita terpisah saja. Memang kami sengaja tidak menggabungkan sosialisasi inisiasi desa dan inisiasi proses transformasi ini, supaya kita pemahamannya sama dulu, printnya kita sama dulu. Sementara itu nanti mohon izin Pak Camat, Pak Jamrobi atau nanti Mas Jilid akan menambahkan tentang bagaimana sih proses kita mendaftar secara online-nya, sehingga pada saat nanti kita sebelum MUSDes, sebelum MAD sudah punya gambaran. Kita akan memberi nama apa, nanti juga dengan gambaran. Inilah bagian-bagian yang memang menjadi tugas kita semua sampai dengan paripurna. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah nanti TA memberikan informasi, kalau memang nanti ada waktu dan kesempatan kita perlu diskusi lagi. Kalau memang nanti Pak Kades mengingat, Pak, suatu saat kami mohon dari dinas memberikan informasi kepada saat ada rapat paguyuban kepala desa publik, kami pun siap. Kalau ini diharapkan dan diinginkan, supaya unsur kepala desa ini satu pemahaman. Karena salah satu ujung tombaknya adalah pemerintahan desa. Saya kira itu informasi yang sementara saya sampaikan. Kemudian satu lagi, pengurus kelembagaan mulai saat ini, kalau ada pembinaan dari teman-teman pendamping desa, jangan dianggap sesuatu yang asing. Pendamping desa bagian yang tidak terpisahkan dari Disperdes. Dia atau pendamping desa harus tahu, harus paham. Walaupun selama ini medannya adalah dana desa, alokasi dana desa, tetapi mulai saat ini harus paham. Bagaimana supaya mereka paham? Itu caranya pendamping desa. Nanti harus paham untuk ini. Kalau nanti suatu saat pendamping desa untuk melakukan pembinaan ke sini, jangan dianggap asing di masa lalu. Diterima. Kalau memang nanti pendamping desa belum puas atau mungkin belum menjalankan secara utuh, maka kita kontak teman-teman penegak tadi. Biar nanti kami yang memberikan pemahaman yang secara utuh kepada teman-teman pendamping desa. Jadi itu dulu. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.